Oke, ya selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit nggak kira-kira? Kalau ada yang sakit boleh bilang ya, nanti saya izinkan pulang. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang ketua kelasnya? Oh ya, silakan mimpin doa ketua kelas. Baiklah ketua kelas, terima kasih ya telah memimpin doa. Oke, ini Bapak mau absen dulu ya. Ini Abdullah. Oke, hadir. Kemudian Ahmad. Oh ya, hadir. Udah itu ada Budi. Budi mana Budi? Oh, masuk. Kemudian ada Denny. Denny masuk. Oh, masuk. Kemudian Eric. Oh, masuk. Yang terakhir Fauzan. Mana Fauzan? Oke. Baik ya, sudah hadir semua sepertinya. Mantap sekali. Sepertinya kalian semangat belajar hari ini ya. Masuk semua ya. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya. Kan Indonesia kan banyak suku budaya ya. Ada suku Melayu, suku Dayak, suku Jawa, suku Sunda. Tentu setiap suku itu melahirkan banyak kebudayaan. Nah, pertanyaannya, kenapa Indonesia tuh memiliki banyak sekali kebudayaan gitu? Ada yang bisa jawab ya kira-kira? Ada lagi yang mau menjawab? Baik. Oke, nah jawaban tadi itu sudah benar ya. Untuk lebih jelasnya, nanti hari ini akan Bapak jelaskan kenapa Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan. Dan hari ini kita akan mempelajari materi tentang keberagaman sosial budaya masyarakat. Apa tujuannya kita mempelajari materi hari ini? Tujuannya adalah agar kita dapat menumbuhkan rasa toleransi antara sesama warga Indonesia. Kan kita tahu warga Indonesia itu banyak suku, banyak agama, banyak ras. Jadi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut? Baik, ini Bapak akan bagikan handout ini untuk kalian baca ya. Ada materinya, yaitu di halaman terakhir juga ada soal atau latihan yang bisa kalian isi. Nanti silakan kalian isi ya. Tapi isinya jangan sekarang, karena sekarang kita nonton video dulu. Iya, kalian pasti suka kan? Oke. Sekarang kita amati dan simak dulu video penjelasan tentang keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Kan Bapak tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi keragaman sosial budaya masyarakat pada muatan pelajaran PPKN kelas 5 tema 3. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman sosial dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia mendapat sebutan sebagai negara majemuk atau bangsa yang plural. Keragaman adalah anugerah dari Allah Sang Maha Pencipta.
sehingga wajib kita syukuri dengan cara saling menghargai dan menghormati atas perbedaan yang ada. Keragaman adalah modal pembangunan bangsa karena dapat memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Pada materi ini kita akan belajar dua macam keragaman, yaitu keragaman sosial dan keragaman budaya. Keragaman sosial meliputi keragaman agama, suku bangsa, usia, mata pencaharian, dan jenis kelamin. Sedangkan keragaman budaya meliputi keragaman adat istiadat, bahasa daerah, lagu daerah, alat musik daerah, pakaian daerah, tari daerah, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Berikut ini adalah contoh keragaman sosial pada agama. Di Indonesia, ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada juga keragaman sosial berupa suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang memiliki karakteristik mengenai asal-usul daerahnya. Contohnya, ada suku Batak dan Nias dari Sumatera Utara, suku Jawa dari Pulau Jawa, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Dayak dari Kalimantan, suku Bugis dan Toraja dari Sulawesi Selatan. Keragaman sosial yang lain adalah keragaman mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis di setiap wilayah. Contohnya, di dataran tinggi, mata pencaharian yang ada seperti petani, petani kebun, dan peternak. Berbeda dengan mata pencaharian penduduk di pantai, yakni sebagai nelayan dan pedagang. Berbeda juga dengan mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah, yakni sebagai karyawan, pedagang, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh keragaman budaya, yakni adat istiadat. Adat istiadat adalah aturan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sejak dulu hingga sekarang, atau kumpulan kaidah sosial yang telah lama ada kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Di sini Bu Guru contohkan ada 3 adat istiadat. Yang paling atas adalah adat upacara Rambu Solo dari Sulawesi Selatan, yaitu upacara pemakaman adat masyarakat Toraja. Gambar yang tengah yaitu upacara Tedak Siten dari Jawa Tengah, yakni upacara adat bagi bayi yang baru mulai berjalan. Kemudian ada yang paling bawah adalah tradisi Fahumbo atau lompat batu dari Sumatera Utara. Tradisi ini untuk menentukan kedewasaan bagi anak laki-laki. Macam keragaman budaya yang kedua yaitu alat musik daerah. Di samping ini adalah contoh alat musik daerah di Indonesia, yakni yang paling atas adalah kolintang. Kolintang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Kemudian gambar yang tengah adalah kecapi. Kecapi ini dari Sulawesi Barat dan juga ada kecapi yang dari Jawa Barat. Cara memainkannya adalah dengan dipetik. Kemudian yang paling bawah adalah sasando. Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur. Contoh keragaman budaya yang lain adalah keragaman tarian daerah. Yang paling atas adalah tarian Kancet Papatai dari Kalimantan Timur. Tarian ini adalah tentang tarian perang. Kemudian yang tengah adalah tari Serampang 12 dari Sumatera Utara. Kemudian yang paling bawah adalah tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan. Kayanya keragaman di Indonesia tidak menjadi penghalang untuk Indonesia bersatu. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu semboyan negara Indonesia yang terdapat pada lambang burung Garuda, tepatnya pada pita yang dicengkeram oleh kaki burung Garuda. Semboyan ini harus menjadi semangat bangsa Indonesia untuk bersatu. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Nah, setelah kalian menonton video tadi, Bapak ingin kalian membentuk kelompok, anggotanya 2-3 orang. Kemudian nanti kalian diskusikan jawaban dari pertanyaan yang akan Bapak berikan. Nanti hasil diskusi kalian
akan kalian bacakan atau kalian presentasikan ke depan kelas. Iya, kalian presentasikan di depan kelas. Oke, pertanyaannya. Yang pertama, setelah kalian melihat video yang tadi, apa manfaat dari keragaman sosial budaya bagi bangsa Indonesia? Itu. Apa manfaat dari keragaman sosial budaya di Indonesia? Udah? Oke. Yang kedua, masalah apa yang akan timbul jika perbedaan yang terdapat di Indonesia tidak disikapi dengan baik? Udah? Oke. Ini yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana cara atau tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah agar masalah tersebut tidak terjadi? Oke. Nah, jawabannya kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kalau masih ada yang tidak dipahami, boleh tanya Bapak ya. Oke, silakan kalian mengerjakannya. Kira-kira 30 menit cukup? Nggak cukup? Jadi satu jam. Nantilah Bapak ya Bapak lihat dulu waktunya ya. Kalian kerjakan dulu lah. Oke, udah selesai semuanya? Oke, bagus. Oke, ini Bapak panggilnya berdasarkan absen ya? Atau acak aja? Oke, acak ya. Siapa yang saya panggil, anggota kelompoknya maju ke depan ya. Presentasi mengenai hasil diskusi yang kalian kerjakan tadi. Oke, kelompok Budi. Kelompok Budi. Oke, kelompok Budi silakan maju. Oke, silahkan presentasikan hasil kerjaan kalian. Wah, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Budi. Sudah bagus ya tadi presentasinya. Kemudian yang selanjutnya maju adalah kelompok Fauzan. Oke, yuk anggota kelompoknya Fauzan silahkan maju presentasi. Wah, bagus ya kelompok Fauzan tadi juga. Walaupun tadi ada siapa tadi tuh? Siapa? Bukan kamu, bukan Fauzannya. Oh, si Eric ya. Oke, si Eric tadi tuh agak malu-malu kayaknya ya. Entah karena baru pertama kali maju atau apa. Cuman tak apa-apa lah ya. Oke. Berarti tinggal kelompok terakhir. Kelompok Ahmad. Oh iya, kelompok Ahmad. Oke, silakan maju Mat, Ahmad dan kelompoknya. Silakan presentasikan hasil kerja kalian. Oke, kelompok Ahmad, bagus. Walaupun tadi ada suaranya yang tidak terlalu kedengaran ya, tapi tidak apa, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Ahmad. Oh iya, tadi kelompok si siapa? Si Fauzan ya? Lupa kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan loh. Oke. Sudah semua yang presentasi ya?
Nah, Bapak lihat, Bapak dengar tadi sudah bagus-bagus ya jawabannya ya. Bapak lihat tadi ada yang pas presentasi, wah pede sekali ngomongnya, wah lantang, berani, jelas gitu. Ngomongnya jelas. Nah, ada juga yang tadi yang agak malu-malu dikit. Nah, mungkin baru pertama kali maju ya, nggak tahu gak lah. Nah, jadi agak malu-malu. Itu tadi ada juga yang suaranya itu kecil suaranya. Saya tak dengarnya di depan. Nah, tapi tidak apa-apa. Kan namanya belajar ya, baru belajar. Nah, kalian tahu kenapa Bapak suruh kalian maju ke depan, ngomong di depan kelas itu? Itu tadi yang kalian maju ke depan itu namanya presentasi. Ya. Presentasi itu artinya kita tuh bicara depan orang banyak itu. Bicara depan orang banyak untuk menyampaikan ide, materi, atau hasil diskusi yang tadi kalian lakukan tuh. Itu juga termasuk presentasi. Nah, kenapa Bapak nyuruh? Biar nanti pas kalian dikasih tugas gini sama misalnya kalian SMP kan, masuk SMP disuruh maju ke depan, jelaskan apa gitu kan. Jadi kalian tuh ndak kaget itu. Kalian tuh udah ada lah bekalnya dari SD, udah ada gitu kan. Jadi kalian tuh ndak di depan tuh ndak bergegar itu kan. Bisa pede, percaya diri lah kalian itu. Nah, kan udah selesai presentasi, otomatis apa? Udah selesai belajar otomatis bukan balik pula soal loh. Nggak banyak, 10 soal ya. Mana banyak 10 soal ya. Bapak ambil soalnya dulu. Nah, ini Bapak bagikan soalnya. Nah, itu tadi udah Bapak bagikan soalnya. Itu kan di sini ini kan ada nama, kelas, nomor absen, hari dan tanggal hari ini. Nah, itu kalian isi. Yaitu soalnya tuh jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. Itu kalian jawab ya. Materinya tadi ada di video sama hasil dari kalian tadi diskusi. Tidak jauh-jauh lah soalnya dari situ. Bapak rasa sih tidak terlalu susah lah. Kalau misalnya masih tidak ketemu pun kalian tadi bisa lihat handout yang Bapak bagikan tadi itu. Nah, bisa kalian baca-baca juga, siapa tahu ada jawabannya di situ kan. Nah. Oke, kalian kerjakan dulu ya. Kira-kira setengah jam cukup ya? Cukup lah. Ya kerjakan lo. Nanti kalau sudah selesai kumpulkan di depan ya. Oke. Udah selesai semua kan nih? Udah pada ngumpulkan semua? Cuman ya soalnya gampang kan? Wah, gampang. Tadi udah ada penjelasannya. Iya, nih Bapak kasih bocoran ya. Misalnya kalian kalian jawab soalnya kan, soalnya ada 10 kan. Misalnya kalian jawab salah semuanya pun tetap dapat 50. Nah, intinya kalian jawab pun dapat nilai. Nah, jadi kalau Bapak ngasih soal, usahakan jawab ya. Nah,
Tapi kok bisa jawab yang betul aja, jangan nggak jawab yang merampot. Nah, kok bisa jawab yang betul, tapi kalau salah tetap nggak dapat nilai. Nah, ibaratnya udah coba jawab lah. Kalau yang nggak jawab sama sekali ya itu nggak dinilai ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa soalnya susah, kalian jawab ya sebisa kalian. Ada bah nilainya. Kalau dengan bapak tuh nilai santai lah. Nah, udah selesai kan? Udah ngumpulkan semua kan? Oke. Nah, kan udah anak selesai nih. Kira-kira ada nggak dari kalian yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Kalau yang bisa jawab, angkat tangan. Hah? Tak angkat tangan nih? Udahlah. Daripada kita lama balian, mending bapak yang jawab. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini adalah Indonesia itu memiliki banyak sekali kebudayaan. Dan kita, sebagai warga negara Indonesia, hendaklah menjaga kesatuan dan persatuan. Dengan cara apa? Itu dengan cara menumbuhkan sikap toleransi. Karena kalau misalnya kita tidak memiliki sikap toleransi, bangsa kita ini akan mudah sekali terjadi konflik dan akhirnya berujung pada perpecahan bangsa. Begitulah kira-kira kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, kemudian sebelum kita bubar hari ini ada satu lagi tugas nih, tugas kelompok. Tugasnya itu mana ya? Nah, ini bapak bagikan nih lembar kerjanya. Nah, oke, dah itu kalian bisa lihat di situ tuh. Tugas kalian tuh cuman melihat lingkungan sekitar. Kemudian kalian amati interaksi yang terjadi di tempat tinggal kalian, di sekitar rumah kalian atau di sekolah ini pun boleh interaksi ya. Yaitu kalian amati, yaitu kalian catat dalam tabel. Itu kan ada tabel interaksi yang kalian amati itu, apakah itu interaksi sosial atau interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial itu contohnya ya interaksi kita sesama manusia. Nah, kalau interaksi dengan lingkungan hidup tuh kayak interaksi manusia dengan tumbuhan, misalnya di rumah kalian ada orang yang lagi manen padi, ya itu interaksi manusia dengan lingkungan hidup, yaitu dengan padi tadi itu. Itu kalian amati, kalian catat dalam tabel ya. Nah, oke, bapak rasa kayaknya udah cukup ya pelajaran pada hari ini. Sebelum kita pulang, silahkan tadi ketua kelasnya memimpin doa dulu ya. Oke, sudah selesai, kalian boleh pulang. Kita ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya.